Shalom saudara-saudari terkasih yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa diberkati dan diberi kesehatan dan dalam lindungan Tuhan. Kita akan membahas tentang murid Yesus yang jadi pengkhianat. Dia adalah Yudas Iskariot. Kisah Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus yang berkhianat. Yudas Iskariot merupakan satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Dalam kelompok Yesus, ia menjabat sebagai bendahara. Namun, dirinya bukan bendahara yang baik karena kerap mencuri uang untuk kebutuhan pribadi. Hal ini tercatat dalam Injil Yohanes 12 ayat 5-6 yang berbunyi, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Keserakahan Yudas Iskariot membuatnya melihat Yesus sebagai satu komoditas yang laku dijual. Ia pun berkhianat dengan menjual Tuhan Yesus. Pengkhianatan yang dilakukan Yudas membuat hidupnya berakhir dengan tragis. Alkitab menceritakan Yudas Iskariot berkhianat dengan menyerahkan Tuhan Yesus Kristus kepada imam-imam seharga 30 keping perak. Kala itu, Yudas Iskariot mengidentifikasikan Yesus kepada prajurit dengan cara mencium Yesus. Sebagaimana dikatakan dalam Markus 14 ayat 44 yang berbunyi, "Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka, orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat." Setelah ditangkap di Taman Getsemani, Yesus dibawa ke pengadilan. Kemudian, dia disiksa dan dihukum mati dengan disalibkan. Injil Matius 27 menyatakan bahwa Yudas tidak merasa senang ketika melihat Yesus ditangkap dan dihukum mati. Akhirnya Yudas Iskariot menyesal telah mengkhianati Yesus. Sehingga ia mendatangi pemuka agama Yahudi untuk mengembalikan 30 keping uang perak yang dia terima sebagai upah pengkhianatannya. Para tokoh agama enggan menerima uang tersebut. Sehingga dengan hati yang penuh penyesalan Yudas melemparkan uang itu ke bait suci. Penyesalan Yudas Iskariot tidak disertai dengan pertobatan, ia justru membiarkan keputusasaan menguasai dirinya. Yudas Iskariot akhirnya bunuh diri dengan menggantungkan diri pada sebatang pohon. Sebagaimana tercatat dalam Matius 27 ayat 3-5 yang berbunyi, "Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, 'Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah.' Tetapi jawab mereka, 'Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri.' Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri." Demikian tadi pembahasan tentang Yudas Iskariot si pengkhianat. Dari hal tersebut kita bisa merenungkan bahwa pengkhianat adalah perbuatan jahat dan akhirnya binasa. Semoga dari pembahasan tadi kita menjadi paham dan bertambah kuat iman kita. Tuhan Yesus memberkati.